Hai semuanya. Jadi setelah sekian lama bolos dari bikin video, hari ini aku mau review tentang film Onward. Ini film buatan Disney dan Pixar ya, yang pertama kali dirilis di bulan Februari yang lalu. Dan setelah aku cari-cari ternyata film ini gak seberapa untung gitu. Mungkin karena pengaruh pandemi kali ya, jadi pas dirilis gak banyak orang yang tahu dan jadinya gak banyak yang nonton. Oke, so daripada kita lama-lama lagi, let's just jump to the review. Setting filmnya adalah sebuah dunia di mana berbagai makhluk fantasi itu tinggal. Ada elf, naga, unicorn, centaurus, apalah itu. Pokoknya makhluk magis apapun pasti ada. Dan dulu mereka memang memiliki kekuatan magis. Tapi sejak ditemukannya teknologi, banyak makhluk-makhluk yang beralih dari sihir dan kekuatan magis. Dan akhirnya gak ada lagi yang menggunakan sihir karena mereka udah terbiasa dengan teknologi. Jadi istilahnya kayak dunia magis tapi modern gitu. Nah, di dalam dunia seperti itu hiduplah Ian, seekor, ya pokoknya adalah elf gitu, tinggal di dunia yang magis yang sudah modern. Dia itu seorang anak SMA atau high schooler yang pendiam dan minder. Dia tinggal bersama ibunya dan kakaknya namanya Barley. Ayahnya Ian ini sudah meninggal sejak Barley masih kecil dan Ian bahkan belum lahir. Dan Ian punya mimpi untuk suatu hari dia bisa bertemu dan berinteraksi dengan ayahnya. Di hari ulang tahun si Ian yang ke-16, ibunya Ian dan Barley ini ngasih tunjuk mereka sebuah barang peninggalan ayah mereka. Dan barang itu ternyata adalah sebuah tongkat sihir dan sebuah batu berwarna oranye yang bernama Phoenix Gem. Nah, si Barley yang emang tokohnya tuh maniak banget dengan dunia sihir dan sejarah dunia magis mereka itu, bilang kalau misalkan batu yang dikasih sama ayahnya si Ian dan Barley itu adalah batu sihir yang sangat langka. Dan selain tongkat dan batu sihir tadi, mereka juga mendapatkan selembar kertas yang berisikan instruksi bagaimana cara mengembalikan ayah mereka hanya untuk jangka waktu 24 jam. Dan ya mereka coba dong. Tapi karena sihirnya tidak sempurna, ayah mereka tuh cuman setengah jadinya. Jadi cuman dari daerah telapak kaki sampai pinggang. Nah, supaya mereka bisa mengembalikan ayah mereka sepenuhnya, jadi kayak satu badan gitu, mereka harus mencari Phoenix Gem yang lain karena Phoenix Gemnya udah gak bisa dipakai. Dan dari situlah dimulai perjalanan panjang mereka mencari Phoenix Gem. Pertamanya jujur aja, aku sebenarnya gak seberapa tertarik sama film ini. Walaupun premisnya atau settingan dunia filmnya itu sebenarnya lumayan unik dan menarik. Dunia fantasi tapi ada twistnya gitu, dan twistnya adalah mereka menggunakan teknologi. Padahal kan ya, kalau dipikir-pikir, dunia fantasi dan teknologi itu kan adalah sesuatu yang sangat berlawanan ya. Kalau kita punya cerita fantasi, biasanya, oh iya zaman dulu jadul, nggak ada HP, nggak ada listrik. Sedangkan di dunia ini tuh faktor-faktor dunia fantasi dan teknologi bisa dikawinkan menjadi suatu latar cerita yang cukup unik. Plot ceritanya juga oke. Dua saudara yang merupakan tokoh yang cukup berlawanan ya, Ian dan Barley, pergi dalam sebuah pertualangan demi sang ayah. Dan ya namanya juga film Disney ya, tengah-tengahnya juga banyak jokes gitu, dan jokesnya gak receh gitu, beneran lucu. Kekerapan Ian dan Barley pun juga benar-benar tergambarkan dalam film ini, dan hubungan mereka pun terasa sangat realistis. Realistisnya tuh kayak ya karena mereka saudara, mereka nggak akur terus-terusan kerja sama. Mereka juga ada saatnya mereka ada salah paham atau berantem. Ya walaupun berantemnya ya nggak sampai gebuk-gebukan juga sih. Selain tadi yang aku bilang world buildingnya oke, aku juga suka bagaimana kayak penulisnya tuh bikin kayak mantra-mantra sihirnya. Ya namanya juga dunia ada sihir, jadi kan butuh mantra dong. Nah penulisnya itu tuh bikin mantra-mantranya tuh butuh pengorbanan atau kayak usaha tertentu. Jadi gak cuman kayak oh ya mereka bilang abrakadabra terus tiba-tiba kayak puff langsung jadi. Tapi enggak, selalu ada pengorbanan tertentu. Oke, ini mungkin kayak agak susah kali ya kalau misalnya aku cuman jelasin kayak garis besarnya tadi. Jadi aku akan coba kasih contoh walaupun sedikit spoiler. Jadi misalkan ada di satu titik mereka harus menggunakan mantra penyamaran. Jadi mereka bisa menyamar jadi siapa saja
secara sempurna gitu. Tapi syaratnya selama mereka menyamar jadi orang tersebut, mereka tidak boleh berbohong sama sekali. Jadi mereka harus menjawab sejujur mungkin. Kalau mereka berbohong, kayak sihirnya kan akan mulai luntur dan pelan-pelan mereka tuh bakal kayak nge-cancel mantra sihirnya itu. Terus ada lagi mantra yang lain adalah mantra yang untuk penyeberang jurang ini kan mereka punya mantra yang namanya kayak invisible bridge atau jembatan invisible, jembatan transparan lah. Nah si Ian itu cuman bisa nyebrang dengan syarat kalau dia tuh harus percaya dia nggak bakal jatuh dan dia tuh nggak boleh minder. Jadi ya di situ kita lihat usahanya Barley kayak menyemangati Ian supaya dia bisa nyebrang dan ya dia berhasil walaupun jadi menurutku kayak di dalam film ini memang ada mantra tapi mantranya tuh nggak bikin plotnya terlalu gampang dan terlalu plot hole. Kayak karakternya ada usaha untuk melakukan hal tersebut. Aku sangat kagum dengan bagaimana karakternya Barley itu digambarkan karena Barley tuh tokoh yang kayak tadi aku bilang sepanjang hidupnya tuh dia tergila-gila sama sejarah dengan dunia magis, dunia fantasi. Tapi tiba-tiba setelah ia menemukan tongkat peninggalan ayahnya, bukan dia yang bisa menggunakan tongkat yang melainkan malah Ian. Tapi nggak sedikit pun si Barley ini merasa sedih atau kecewa karena dia tuh nggak bisa menggunakan sihir. Malah dia tuh kayak membantu Ian, mendukung dia supaya dia tuh bisa belajar mantra-mantra sihir sampai dia jago. Ya walaupun gue dipikir-pikir sebenarnya nggak mungkin nggak sih dia nggak merasa iri sama sekali. Walaupun mungkin kalau karakternya Barley digambarin jadi iri sama Ian, mungkin jadi ide plot yang lumayan menarik juga sih. Satu hal yang aku kurang suka adalah pas final battle scene-nya. Jadi ya sebagai konsekuensi dari pengambilan Phoenix Gem-nya itu, mereka tuh nggak sengaja membangunkan sebuah naga dan ya mereka harus bunuh naganya. Nah di sini tuh aku merasa kayak Ian itu tiba-tiba menjadi terlalu OP walaupun ya literally dia tuh baru belajar menggunakan sihir selama 24 jam terakhir. Jadi kayak tiba-tiba dia jadi jago tuh kayak agak aneh sih menurutku. Tapi ya emang karena fokus ceritanya ini kan pertualangannya Ian sama Barley bukan final scene-nya. Jadi ya udahlah ya, relain aja. Overall aku merasa film ini plotnya oke, lucu dan jadinya lumayan suka walaupun pertamanya aku kayak gak tertarik gitu. Gue kasih film ini 8 kaki dari 10. Ini film rasanya kurang dapat perhatian sih. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton, coba nonton. Karena ya siapa tahu kalian tertarik dan jadi suka. Dan mendingan nonton film ini dibandingkan kalian nonton Frozen 2 karena film itu sampah. Oke, jadi itu pendapatku tentang film Onward. Bagaimana dengan kalian? Walaupun mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah nonton filmnya, tapi ya jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!